Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Ibu coba meminta air putih untuk bayinya, namun ditolak pelayan resto. Selanjutnya, bikin menyesal. Seorang ibu muda hari itu tengah menggendong bayinya menuju sebuah resto makanan. Awalnya ia ingin membeli minuman buat bayinya yang tengah kehausan. Namun ketika telah masuk ke dalam resto, ia melihat resto itu penuh dengan minuman dingin seperti Coke, Sprite, dan minuman dingin lainnya. Di mana minuman seperti ini tidak baik untuk bayi. Lalu ia kembali melihat sekeliling resto, lalu menemukan sebuah water fountain. Air mancur untuk minum itu berisi air murni dan cocok untuk bayi. Lalu ia menghampiri pelayan resto. "Selamat datang, apa boleh saya minta segelas air putih?" Pelayan memandangnya, sambil berkata, "Mana gelasnya?" Mama muda itu tertegun dan dengan cepat berkata, "Maaf, saya tidak punya gelas." "Tidak bisa kalau begitu," kata si pelayan singkat. "Tolonglah Nona, apa tidak boleh menggunakan gelas resto? Jangan khawatir, aku bayar." Mama muda itu terus memohon, "Bayi ini benar-benar haus, Nona." "Kamu beli minuman saja," kata si pelayan dengan nada ketus. "Tapi bayi tidak boleh minum soft drink, tolonglah, berikan aku segelas air putih saja," kata mama muda dengan suara sedikit bergetar. Kali ini pelayan tidak menggubrisnya, ia berpaling melayani pelanggan berikutnya. Pada hari itu sesampainya di rumah dan ketika sedang ngobrol dengan tetangganya, mama muda itu sedikit bercerita tentang hal yang dialaminya pagi ini. Setelah mendengar peristiwa yang dialaminya, tetangganya tampak marah. "Keterlaluan resto itu. Mulai hari ini aku tidak akan ke resto itu lagi." "Ya, aku juga tidak akan ke sana lagi," kata yang lain. Usai ngobrol, mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Tetangga si mama muda adalah seorang guru SMA, dan kebetulan sekolah tempat pengajarnya tepat berada di samping resto makanan cepat saji itu. Keesokannya, usai pulang kerja, tetangga dan rekan-rekannya pun berbincang-bincang tentang pengalaman yang dialaminya. Dan setelah mendengar kejadian itu, mereka pun merasa geram, keterlaluan sekali. Masa segelas air putih saja nggak dikasih? Resto seperti ini lebih baik bangkrut. Iya benar tuh. Sumpahin bangkrut aja, timpal yang lain. Dan saat berbincang-bincang dengan siswa, para guru pun menyinggung kejadian itu. Kemudian berpesan, sebaiknya kalian jangan terlalu sering nongkrong di sana. Para siswa pun membicarakan hal itu usai pulang sekolah, dan di akhir cerita, mereka mengatakan, "Guru kita berpesan jangan terlalu sering nongkrong di resto itu lagi." Seperti biasa, resto makanan cepat saji itu selalu buka setiap hari, siap menyambut kedatangan tamu-tamunya. Hanya saja tak ada yang tahu secara pasti, dan entah sejak kapan resto itu mulai sepi pengunjung. Tidak seperti dulu yang selalu ramai dan syarat tamu di setiap meja, terutama malam minggu, para siswa yang masih mengenakan seragam sekolah selalu antri panjang di depan loket. Tapi sekarang, tidak lagi terlihat bayangan anak-anak muda di dalam resto kegemaran anak-anak muda itu. Kalau siswa yang jarang ke sana mungkin masih bisa dimaklumi, tapi tak disangka bahkan pengunjung atau tamu lain juga jarang ke resto itu lagi. Kadang-kadang ada juga yang berkunjung ke resto itu untuk membeli makanan paket bawa pulang. Jarang ada yang duduk berlama-lama di dalam resto itu, terlihat jelas suasana resto itu sunyi-senyap. Demi memperbaiki kondisi itu, pihak resto pun meluncurkan cukup banyak program untuk menarik tamu. Misalnya hadiah untuk tamu yang makan di tempat, paket diskon, dan souvenir, semacamnya untuk memikat tamu. Namun program-program itu hanya bisa meramaikan sementara, karena tidak lama kemudian resto itu sepi kembali. Perlahan-lahan, banyak pemilik baru membuka restoran di pusat kotanya. Di kiri kanan, maupun di seberang resto yang pernah berjaya di masa lalu itu berjejer resto maupun kafe atau tenda makanan. Otomatis lambat laun resto lama itu pun semakin terpuruk. Akhirnya secara perlahan tapi pasti, resto yang pernah berjaya di masanya itu pun gulung tikar. Ketika karyawan resto berkemas dan hendak pergi, mereka tidak pernah menyangka bahwa akhir dari kemalangan itu berawal dari dinginnya segelas air putih. Tak disangka hanya karena segelas air putih bisa menyebabkan sebuah resto yang awalnya selalu ramai itu akhirnya gulung tikar. Dilansir dari Epoch Times, kisah yang memberikan pembelajaran hidup bagaimana sikap terhadap orang lain, maka balasan yang diterima juga akan seperti itu. Terpenting harus selalu menghargai satu sama lain, menghormati, peduli, dan bersimpati. Pasalnya apa yang diterima di lingkungan masyarakat akan sesuai dengan sikap yang dilakukan, sehingga lebih baik untuk mulai menghargai satu sama lain. Semoga bermanfaat.
Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.